Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pris Official. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Tragedi Keluarga Fikran. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Setelah mengantar Rian, Rio pun pulang ke rumahnya. Dilihatnya istrinya berada di depan. "Hai istriku, sang bidadariku," kata Rio memeluk istrinya. "Ngaku, kamu habis selingkuh ya?" kata Yana mendorong Rio. "Tidak, aku tidak selingkuh," kata Rio menggenggam tangan Yana. "Aku khawatir tahu," kata Yana lalu memeluk suaminya. "Walaupun wajahku jelek, tapi aku tidak mudah untuk mencintai wanita lain. Ingat itu," kata Rio mencubit pipi istrinya. "Lebay banget sih papa aku," batin Fikran. "Kamu liatin apa Fikran? Sudah sana tidur," kata Rio. Iya," kata Rio lalu masuk ke kamarnya. Rio pun dan Yana masuk ke dalam kamar dan tertidur sangat pulas. Sedangkan Fitriani kini masuk perlahan ke dalam kamar mama papanya dan menggenggam sebuah pisau. Suara derit pintu sangat jelas terdengar yang membuat Rio membuka matanya. Namun Fitriani dengan cepat menusukkan pisau itu tepat di dada Rio papanya sendiri. "Ah, Fitriani!" kata Rio berteriak. "Bah, ada apa?" kata Yana yang kaget mendengar teriakan Rio. Yana sangat kaget melihat Fitriani terus-terusan menusuk pisau itu ke dada Rio. "Fitriani, hentikan!" teriak Yana histeris. Fitriani lalu langsung naik ke atas ranjang dan ditariknya rambut Yana yang mencoba ingin melarikan diri. Fitriani lalu merobek mulut Yana menggunakan pisau itu. "Ah!" teriak Yana kesakitan. Fikran lalu masuk ke dalam kamar papanya itu karena mendengar teriakan. Fikran sangat kaget melihat papanya yang bersimbah darah di bagian dadanya, sedangkan wajah ibunya telah berlumuran darah. "Fikran, lari!" kata Yana yang sudah mulai melemah. Fitriani lalu menusukkan pisau itu ke leher Yana. "Kakak, jangan tinggalin aku. Fitriani gak bisa kendaliin tubuh Fitriani sendiri," kata Fitriani menangis. Fikran sangat shock melihat apa yang terjadi di depan matanya. Dia terdiam. "Kemari Fikran, atau adikmu jadi korban," kata sosok yang ada di dalam tubuh Fitriani. Sosok yang merasuki Fitriani itu lalu menusukkan pisau ke tangan Fitriani. "Kakak, tolong aku," teriak Fitriani. Fikran lalu mendekat, namun sosok itu dengan cepat mengayunkan pisau yang tepat mengenai lengan Fikran. Fikran lalu berteriak menahan sakit. Fitriani lalu berjalan ke arah Fikran. Tiba-tiba Rio memeluk Fitriani dan meraih pisau itu dan menusukkannya ke leher Fitriani. "Papa, aku Fitriani anakmu," teriaknya. "Kau bukan anakku, Fikran. Cepat panggil kepala desa," kata Rio. "Kenapa, Pak?" tanya Fikran panik. "Sudah cepat," kata Rio yang sudah terbaring lemah di samping tubuh Fitriani. Fikran dengan cepat berlari ke arah rumah kepala desa. Dan setelah bertemu, mereka lalu cepat-cepat pergi ke rumah orang tua Fikran. "Pak, aku adalah saksi. Jangan kalian tuduh Fikran adalah pembunuh. Fitriani anakku yang melakukan ini semua. Ini berawal dari istriku Yana yang membuat perjanjian dengan setan. Dan akhirnya sosok itu meminta tumbal. Aku titipkan dia anakku," kata Rio lalu menghembuskan nafas terakhir. "Papa, jangan tinggalin Fikran, Pak. Fikran gak punya siapa-siapa lagi," kata Fikran terus mengguncang-guncangkan tubuh papanya itu. "Nanti kalau Fikran keluyuran, gak ada lagi yang marahin Fikran. Gak ada lagi yang nampar Fikran. Bangun, Pak." Lalu Fikran berjalan ke arah Yana. "Ma, bangun, Ma, bangun. Jangan tinggalin Fikran. Fikran sekarang gak bisa masak. Apalagi masakan mama paling enak.
Ma, bangun ma, Fikran belum siap, hidup mandiri, kata Fikran terus menangisi kedua orang tuanya yang tewas mengenaskan. Fitriani, bangun, temenin kakak. Mama papa udah kamu bunuh. Kakak gak marah, jadi tolong bangun. Kakak gak mau hidup sendirian, kata Fikran. Pak Kades mencoba menenangkan Fikran. Lalu Pak Kades memanggil warga yang dekat untuk membantu membersihkan darah yang ada di kamar. Sedangkan papa mama dan adik Fikran mereka bawa ke ruang tengah. Jihan yang mendengar suara warga ribut di depan rumahnya lalu pergi ke depan. Bu, Pak, mau pada kemana rame-rame? Kata Jihan. Ini bu, orang tua dan adik Fikran meninggal, kata warga itu. Nggak mungkin, perasaan tadi Rio datang anterin anak saya, kata Jihan tidak percaya. Kejadiannya tadi bu, kata mereka, Fitriani kerasukan terus membunuh papa dan mamanya sendiri. Jihan lalu masuk ke dalam kamar Rian dan membangunkannya. Rian, bangun, cepetan, kata Jihan. Ada apa sih mah? Orang lagi mimpi juga bareng Fitriani, kata Rian memeluk guling. Bangun cepat, Om Rio dan Tante Yana meninggal, kata Jihan. Ih, jangan bercanda mah, kata Rian dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Makanya kita lihat, kasihan Fikran. Rian pun pergi ke rumah Fikran dengan mamanya. Di perjalanan Rian terus meneteskan air mata. Bagi Rian, Rio telah menjadi papa kedua setelah mendiang papanya yaitu Anto. Sampailah mereka di rumah Fikran, dan Fikran tidak henti-hentinya menangis. Fik, gua turut sedih atas meninggalnya Om Rio, Tante Yana dan Fitriani, kata Rian meneteskan air mata. Fikran, kamu yang kuat ya, kata Jihan yang juga telah meneteskan air mata. Kenapa nggak sekalian aku juga sih yang mati? Teriak Fikran. Jangan ngomong gitu Fik, lo masih punya kami, kata Rian terus meneteskan air mata. Keesokan paginya setelah selesai dikebumikan, Rian mengajak Fikran untuk ke rumahnya. Fik, lo jangan sedih dong, kan masih ada gua, kata Rian. Iya, makasih ya, kata Fikran. Semangat dong, kata Rian lagi. Rian, gue mau ke danau dulu, lo gak usah ikut, aku lagi pengen sendiri, kata Fikran lalu pergi meninggalkan Rian. Udah Rian, biarin Fikran sendiri dulu, dia masih shock dengan kejadian semalam, kata Jihan. Fikran lalu pergi ke danau untuk menenangkan diri dan mengingat waktu papanya dan Om Anto pernah mandi di danau ini. Lalu mamanya datang bersama Tante Jihan. Papanya sangat lucu, apalagi sudah ketemu dengan Om Anto. Dan kehadiran adiknya yang terlalu singkat membuatnya semakin sedih. Reza lalu melihat Fikran yang berada di danau itu. Kenapa sih bukan Fikran saja yang mati? Kenapa harus adiknya? Batin Reza. Tapi karena Fikran lebih asik daripada Rian, Reza lalu menghampiri Fikran. Oi Fik, kata Reza. Gua turut sedih atas matinya keluarga lo, kata Reza singkat. Makasih ya Sa, kata Fikran. Udah gak usah sedih, kata Reza. Lalu terdengar teriakan yang memanggil nama Reza. Ternyata itu adalah nenek Reza. Reza, teriak nenek Reza. Ada apa nek? Kata Reza. Mama papa kamu meninggal, kata neneknya lagi. Oh terus nek, kata Reza lagi. Kenapa jawabanmu kayak gitu? Ayo kita pergi ke rumah papa mama kamu, kata neneknya lagi. Biarin nek, Reza gak peduli. Mereka juga gak pernah peduli dengan Reza, kata Reza. Ayo Reza, kata neneknya. Reza pun akhirnya mau diajak oleh neneknya. Tunggu nek, Fik, kalau lo bosen di sini, pergi ke Palu. Di sana banyak kerjaan, kata Reza lalu pergi meninggalkan Fikran. Fikran hanya menatap Reza bersama neneknya yang mulai menjauh dari danau itu. 6 bulan kemudian, sebelum kelulusan sekolah, mereka mengadakan camping bersama di gunung yang pernah mereka datangi. Bu, jangan ke sana, di sana banyak setannya, teriak Rian. Ah, Rian ternyata penakut, teriak semua murid kecuali Fikran. Sudah, Rian, setan itu gak ada,
kamu ikut saja, kata bu guru. Ya udah bu, aku tahu kalau ibu nggak bisa jauh-jauh dari aku, kata Rian memandangi bu guru. Udah tembak saja Rian, ungkapin perasaan kamu, teriak salah satu siswa. Diam, kalian ini. Rian itu ibu udah anggap seperti teman sendiri. Kalian ini ada-ada saja, kata bu guru lalu membuka absen kelas. Ternyata selama pendekatan kita, aku hanya dianggap sebatas teman, kata Rian mengusap-usap dadanya. Ya, begitulah mereka yang selalu bercanda dengan ibu guru yang masih muda. Namun tentu saja mereka masih menghargai dan menurut apa yang diperintahkan gurunya itu. Lain halnya dengan Fikran. Dia lebih banyak diam dan jarang berbicara kecuali bersama Rian. Fik, lo harus ikut ya. Siapa tahu di gunung itu kita bisa lihat bintang jatuh, kata Rian. Iya, bosen juga kalau nggak ada lo di rumah, kata Fikran. Cie, nggak bisa pisah dari aku ya. Ih, jadi gemes, kata Rian tertawa. Najis, udah yuk kita ke kantin. Lapar banget nih, kata Fikran. Mereka lalu pergi ke kantin, namun Rian tiba-tiba mengalami panggilan alam. Ya, dia pengen buang hajat. Fik, lo duluan aja, gue mau ke toilet, kata Rian. Cepetan, kata Fikran. Iya, gue pergi dulu, udah di ujung nih, kata Rian lalu berlari. Ah, lega sekali perutku, kata Rian. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Lah, siapa sih? Gak tahu apa ada orang, batin Rian. Rian lalu mengguyur air agar yang mengetuk pintu itu tahu bahwa di toilet ada orang. Namun orang itu kembali mengetuk pintu. Woi, ada orang. Ada orang, jangan diketuk bego, teriak Rian emosi. Namun pintu itu terus-terusan diketuk dan krak. Pintu itu kemudian terbuka. Mata Rian melotot ingin tahu siapa yang kurang ajar telah membuka pintu toilet. Namun tidak ada siapa-siapa saat pintu itu terbuka. Setelah membersihkan, Rian lalu bergegas memakai celananya kembali, lalu mengecek keluar toilet. Namun tiba-tiba dia dikagetkan seorang wanita. Ah, kaget ya, kata wanita itu mengagetkan Rian. Ternyata kamu, Lan. Kamu ini iseng banget sih, kata Rian lalu merapikan celananya. Maaf Kak Rian, kakak mau ikut camping kan? Kata Wulan. Iya, aku ikut. Emang kelas IPA juga ikut ya? Kata Rian. Enggak sih, tapi bu guru bilang yang mau ikut, ikut aja. Aku harus ikut dong biar bisa deket sama Kak Rian, kata Wulan. Stres, tapi tumben kamu cantik, kata Rian lalu pergi meninggalkan Wulan. Kak Rian, tunggu, kata Wulan lalu mengejar Rian. Apa sih ngikut mulu, kayak anak ayam aja, kata Rian kesel. Aku pengen deket sama Kak Rian terus, kata Wulan menggandeng tangan Rian. Lepasin, malu tahu dilihatin orang, kata Rian. Nggak mau, Kak Rian kasar, kata Wulan. Wulan cantik, bangun ya, kamu boleh ikut Kak Rian. Ayo sebelum Kak Rian tendang, kata Rian tersenyum. Ye, makasih Kak Rian, kata Wulan lalu menggandeng tangan Rian. Mereka lalu pergi ke kantin menyusul Fikran yang telah lebih dulu sampai di kantin. Lama banget sih lo, kata Fikran. Ya maaf, nih ada betina ngikut mulu, kata Rian. Dia siapa Rian? Kata Fikran lalu melanjutkan makannya. Kenalin Kak, aku Wulan pacar Rian, kata Wulan. Ah, sejak kapan? Tapi cocok sih, kata Fikran lagi. Sejak kapan gue tembak lo weh, kata Rian. Tadi pas di lapangan upacara, kata Wulan. Ah, tumben lo Rian bisa romantis pakai nembak di tengah lapangan lagi, kata Fikran. Serah lo dah, capek gue, kata Rian lalu duduk. Sayang, mau makan apa? Biar aku yang traktir, kata Wulan. Boleh nggak kamu diam, atau kamu aku celupin ke dalam teko, kata Rian. Jangan Kak, aku maunya dicelupin di hati Kak Rian saja, kata Wulan. Yah, sumpah mirip banget kalian berdua, cocok banget,
kata Fikran terus tertawa. Bel kemudian berbunyi, mereka lalu pergi ke kelas. Begitu juga dengan Wulan pergi ke kelasnya. "Kalian tungguin Wulan pulang bentar," teriak Wulan. "Oke, mending lu pulang bareng penjaga sekolah saja," teriak Rian. Setelah selesai proses pembelajaran, mereka lalu pulang. Dan mereka saat hendak pulang, mendengar dari arah rumah sakit lama seperti ada yang berteriak minta tolong. "Fik, lu denger gak?" kata Rian. "Iya, aku denger, ayo kita lihat," kata Fikran lalu berjalan ke arah rumah sakit itu. "Gak usah weh, mending kita balik aja," kata Rian. Namun suara teriakan minta tolong semakin jelas. Fikran lalu menarik Rian untuk masuk ke dalam rumah sakit yang sudah tidak terpakai. "Sejak kapan ya rumah sakit ini gak dipakai?" tanya Rian. "Ada yang bilang sih semenjak perawat di sini banyak yang kerasukan. Begitu juga dengan pasien. Mereka selalu mendapat gangguan dari penghuni gedung ini," kata Fikran. "Yang bener? Ya udah kita balik aja. Mungkin tadi itu hanya suara kucing," kata Rian. "Udah, gak usah takut. Ayo kita periksa dulu," kata Fikran. Lalu dari lorong rumah sakit, kursi roda berjalan dengan sendirinya, kemudian masuk ke dalam satu kamar. "Fik, udah Fik, itu pasti setan," kata Rian terus membujuk Fikran. "Udah jangan takut, ayo kita periksa. Mungkin angin kali," kata Fikran. Fikran lalu masuk ke dalam ruangan itu, begitu juga dengan Rian terus memegang baju Fikran. "Apaan sih? Gak usah pegang baju aku. Aku gak bakal kabur," kata Fikran. Namun saat mereka masuk, mereka tidak melihat ada kursi roda yang tadi. Tiba-tiba ranjang rumah sakit itu bergerak dengan sendirinya. Namun kali ini hanya Fikran yang melihatnya. Baru saja dia ingin memberitahukannya kepada Rian, sosok wanita telah memegang kaki Rian. Rian kemudian melihat ke arah bawah dan berteriak, "Suster kesemutan!" teriak Rian. "Itu suster ngesot Biku," teriak Fikran lalu berlari. "Kan dia gak bisa jalan, kali aja kaki dia kesemutan," kata Rian. "Serah lu dah, gue tunggu lu di luar ya. Moga beruntung," teriak Fikran dari luar ruangan. "Woi, jangan tinggalin gua, lu yang ngajak gua masuk," teriak Rian yang mencoba melepaskan genggaman suster ngesot. "Berikan kakimu, berikan kakimu," kata sosok itu. "Enak aja, mau minta-minta, digerak kaki gua, hadiah arisan," kata Rian. "Tolong, please lepasin kaki gua. Lu cantik banget sumpah, lepasin gua ya," kata Rian lalu membelai rambut sosok itu. "Jir, mana gigi dia kuning lagi," batin Rian. Rian terus meronta-ronta lalu terdengar suara langkah kaki yang menuju ke ruangan itu. Ya, habis, udah gak ada harapan, gak bisa hidup lagi nih," kata Rian ketakutan. Langkah kakek itu kini mulai mendekat dan "Karian?" teriak Wulan. "Wulan?" kata Rian. "Karian kenapa?" tanya Wulan. "Ini lagi main ular tangga bareng suster ngesot. Udah lihat gua lagi tarik-tarikan malah nanya," kata Rian. "Karian marah-marah mulu, ya udah Wulan pergi saja," kata Wulan. "Jangan woi, iya Karian minta maaf, tolongin Karian ya," kata Rian. "Siap Karian," kata Wulan. Wulan lalu menjatuhkan tasnya, lalu menatap tajam ke arah sosok itu. Kemudian Wulan langsung menjambak rambut sosok itu. "Wah, kuat juga rambut kamu, pakai sampo apaan?" kata Wulan, lalu menyeret sosok itu menjauh dari Rian. "Lepasin rambut aku, atau kakimu akan aku ambil," teriak sosok itu. "Apa lo? Berani lu sama gua? Berani banget gangguin si gantengku," kata Wulan. "Buset, galak juga nih cewek," batin Rian. Sosok itu lalu menatap Wulan, lalu Wulan terpental dan sosok itu kemudian menghilang. "Wulan!" kata Rian lalu berlari menghampiri Wulan. "Oh, sakit kak," kata Wulan. "Lo sih sok jago," kata Rian lalu membersihkan debu yang ada di lengan Wulan. "Kak, gendong, kaki aku sakit," kata Wulan. Merasa kasihan, Rian lalu menggendong Wulan keluar dari dalam gedung tua itu. "Lama banget sih kalian berdua,
ngapain sih? Kata Fikran tertawa. Ah, tawa terus. Gue hampir aja diamputasi sama itu setan bego, kata Rian. Terus ini Wulan kenapa? Kata Fikran. Habis berantem dengan setan, kata Rian tertawa. Ih Kak Rian, udah ditolong juga, kata Wulan. Iya, makasih ya cantik. Mereka lalu pergi dari gedung itu. Rian dan Fikran lalu pergi ke rumah Wulan. Wulan, jauh lagi gak sih? Udah pegel nih, kata Rian. Udah lewat kak, tapi Wulan masih mau digendong Kak Rian, kata Wulan. Apa? Udah turun-turun, kata Rian. Gak mau, kata Wulan lalu melingkarkan tangannya di leher Rian. Woi, leher gua jangan dicekik, kata Rian. Rian, gua balik dulu ya. Lama-lama gak tahan lihat kalian berdua pacaran, kata Fikran lalu pergi. Lah, kok gitu sih? Wulan, tuh kan gue ditinggal, kata Rian kesel. Biarin, Kak Rian, ayo kita ke danau yuk. Wulan pengen main air, kata Wulan. Ayo, terus lo gue ceburin ke danau, kata Rian namun balik arah. Lah kok balik sih? Gak mau pulang, kata Wulan merengek. Lo mau gue perkosa, kata Rian bercanda. Masa calon istri sendiri mau diperkosa? Kak Rian mah bercanda mulu, kata Wulan tertawa. Seralu aja dah ibu negara, kata Rian. Kak Rian gombal kata Wulan menggigit pundak Rian. Buset ini cowok kayak zombie aja main gigit, kata Rian emosi. Kak Rian, kapan kita nikah? Kata Wulan. Lu bisa diam gak? Lama-lama gue bisa gila denger lo ngomong mulu, kata Rian. Ya udah, aku berdiam diri di hati Kak Rian aja. Kak Rian salah tingkah, kata Wulan. Langit, turunkan hujan. Aku lelah. Kalau bisa beserta petir dan sambar wanita ini, kata Rian berteriak. Langit, terima kasih kau telah turunkan pria idaman seperti Rian, balas Wulan. Gua nyerah, lo menang dah, kata Rian. Sepanjang perjalanan Wulan tidak henti-hentinya mengganggu Rian. Namun Rian hanya diam saja karena udah gak kuat adu mulut dengan wanita itu. Dan sampailah mereka di rumah Wulan. Namun Wulan sudah berjalan sendiri sebelum sampai di depan rumahnya. Wulan, kenapa baru pulang? Tanya mama Wulan. Ini mah pacar Wulan ngajak Wulan jalan-jalan, kata Wulan. Buset, difitnah lagi gua, batin Rian. Pacar? Namanya siapa Wulan? Kata mama Wulan. Rian mah katanya lulus nanti Wulan bakal dilamar, kata Wulan lagi. Tante, aku pulang ya, kata Rian yang sudah mulai kesal. Masuk dulu nak, mari makan dulu, kata mama Wulan. Terima kasih tante, tapi aku udah kenyang kok, kata Rian. Iya mah, dia udah kenyang dengan hanya melihat senyumku, kata Wulan tertawa. Ah, masa iya sih, kata mama Wulan. Iya tante, aku udah kenyang, kata Rian. Awas lo, malam di gunung, batin Rian. Ya udah tante, Rian balik dulu, soalnya mau nyiapin keperluan camping, kata Rian. Jemput aku ya kak, kata Wulan. Iya, Wulan, kamu bareng terus aja dengan Rian. Dek Rian, kamu jemput Wulan sore ya, kata mama Wulan. Iya tante, nanti sore aku jemput Wulan. Aku pamit ya tante, kata Rian lalu menyalip tangan mama Wulan. Sopan ya dia, kata mama Wulan. Iya dong, siapa dulu pacarnya, kata Wulan. Rian mendengar perkataan Wulan tadi hanya tersenyum. Mungkin Rian sudah mulai suka dengan Wulan, walau selalu membuat dia kesal. Rian pun lalu pulang dan Fikran telah selesai mengemas barang-barang yang akan dibawanya camping di gunung. Ceria amat muka lo abis jalan bareng Wulan, kata Fikran. Idih, ngapain gue juga ceria karena itu cewek, kata Rian. Rian, bekal kamu mama udah taruh di tas Fikran, teriak Jihan dari dapur. Ah, bekal? Emang harus ya bawa bekal Fik, kata Rian. Terus lo mau makan apa di gunung? Kulit pohon, kata Fikran. Emang Kang Cilok gak ada ya di gunung?
kata Rian lagi. Stres, udah sana ganti baju. Terus ambil tuh senter 2, kata Fikran. Kok cuma 2? Buat Wulan mana? Kata Rian. Maksud gua, kali aja ada yang butuh senter lebih, kata Rian lagi. Udah perhatian lu sama si Wulan, kata Fikran. Enggak lah, tapi tunggu. Bau parfum Wulan masih nempel di baju aku loh. Baunya bikin gua keinget terus sama dia, kata Rian lalu pergi ke kamarnya. Dikit lagi paling lu bakal suka sama dia, kata Fikran. Selesai mandi, Rian lalu mempersiapkan keperluan yang masih kurang. Dan setelah selesai mereka lalu pergi. Fik, kita mampir ke rumah Wulan dulu ya. Soalnya nyokap dia suruh Wulan bareng gua terus, kata Rian. Wah, udah dapet restu aja lo dari nyokap Wulan, kata Fikran tertawa. Mereka lalu pergi ke rumah Wulan. Dan Wulan telah siap berangkat. Wulan, jangan pergi jauh-jauh, terus di dekat Dek Rian, kata Mama Wulan. Siap mah, kata Wulan lalu menghampiri Rian dan Fikran. Tante, kami pergi dulu ya, kata Rian lalu pamitan. Iya, jagain Wulan ya calon mantu, teriak Mama Wulan. Dengar gak tuh, calon mantu, kata Fikran tertawa. Jadi gak sabar pengen nikah bareng Kak Rian, kata Wulan menggandeng tangan Rian. Please dong, gak usah menggandeng tangan aku, malu diliatin orang, kata Rian. Sebelum mereka sampai di sekolah, dari gedung tua yang mereka datangi siang tadi, terdengar kembali suara jeritan minta tolong. Fikran lalu menatap ke arah Rian. Mau periksa, kata Fikran tertawa. Ah, aku tidak akan jatuh ke lubang yang sama kawan, kata Rian kesal. Mereka lalu meneruskan langkah sampai ke sekolah. Ternyata hanya mereka yang belum sampai karena bu guru telah selesai memberikan arahan. Kalian kenapa baru sampai sih? Lihat, udah mau gelap, buruan gabung, kata bu guru. Oh ya, kalian temuin Pak Sudirman dulu, buat didata, tambahnya. Mereka lalu menemui Pak Sudirman dan setelah nama mereka didata, mereka lalu bergabung. Dan mereka lalu akhirnya memulai perjalanan dan tidak lupa pula membaca doa. Mereka lumayan banyak karena kelas lain pun ada yang ikut. Ayo semangat anak-anak, perjalanan masih jauh loh, kata Pak Sudirman. Biar kita semangat, kita nyanyi aja. Nyanyi lagu naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali, kata bu guru. Bosan bu, itu kan lagu anak SD. Gimana kalau lagu? Mendengar Rian bernyanyi, mereka pun tertawa. Bisa banget lo nyiptain lagu, kata Fikran tertawa. Dan tidak terasa 1 jam mereka baru sampai ke puncak gunung. Anak-anak, mari kita absen dulu ya, kata bu guru. Tiba-tiba ada salah satu siswi yang kerasukan. Mau apa kalian datang ke sini? Kata sosok itu. Kami mau camping, tolong jangan ganggu kami dan keluar dari tubuhnya, kata Pak Sudirman. Ya sudah, tapi ingat, jangan begadang. Begadang itu tidak baik untuk kesehatan, kata sosok itu, lalu keluar dari tubuh siswi itu. Lah cok, gitu doang pesennya, kata Rian. Ah, setannya lagi gabut, kata Fikran. Mereka lalu mendirikan tenda dan api unggun. Ini mungkin akan jadi momen yang tidak terlupakan untuk kalian semua. Setelah lulus nanti, kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Yang intinya, pasti kalian akan berjalan di jalan yang berbeda. Malam ini, ibu bangga bisa berada di sini bersama murid-murid kesayangan ibu. Dan ibu harap jangan lupakan guru-guru yang ada di sekolah kalian. Mungkin di antara kalian ada yang nantinya jadi seorang guru, tentara, polisi, tahanan, kata bu guru. Buset bu, aku udah mau nangis. Ibu malah bilang jadi tahanan, kata Rian. Mereka lalu tertawa dan bernyanyi lagu perpisahan. Setelah selesai bernyanyi, ibu guru lalu mengajak mereka untuk bermain permainan uji nyali. Anak-anak, gimana kalau kita main uji nyali? Usul bu guru. Boleh bu, siapa takut, kata siswa. Tapi bu, aku udah ngantuk, kata Rian. Kak Rian, ayo kita main uji nyali, bujuk Wulan. Tahu nih, bilang aja lo takut, kata Fikran. Gua nggak takut, ya udah,
aku ikut main. Oke, kalau gitu tim ibu bagi menjadi 9 tim. Masing-masing tim jumlahnya 3 orang ya. Kalian harus cari bunga yang seperti ini, kata bu guru memperlihatkan contohnya. Tim yang pertama kali mendapatkan bunga ini akan mendapatkan hadiah dari ibu dan pak guru kalian, tambahnya. Mereka lalu bubar dan bergegas untuk mencari bunga itu. Kalian semangat dong, kata Wulan. Kata Rian. Coba kita cari ke bawah pohon itu, kata Fikran. Woi, itu pohon beringin, cari di tempat lain saja, kata Rian. Udah ayo, setan paling suka lo yang jalan paling belakang, kata Fikran lalu tertawa. Rian lalu berlari menghampiri mereka berdua. Mereka lalu mencari bunga itu, namun tidak ada satupun tanaman yang mirip. Dan Wulan kaget, tidak jauh dari pohon itu, Wulan melihat sumur tua yang sudah berlumut. Kak, ada sumur, teriak Wulan. Lo gak usah teriak, kami gak budek, kata Rian kesal. Fikran lalu mendekat ke arah sumur itu. Fik, hati-hati, nanti lo jatuh, kata Rian. Udah tenang. Ini kok ada gayung yang terbuat dari batok kelapa, kata Fikran. Coba aku lihat. Iya, ini gayung tapi terbuat dari batok kelapa. Tapi milik siapa? Kata Rian. Aku nggak tahu kak. Coba tanya sama nenek yang ada di belakang kakak, kata Wulan. Ah, nenek? Kata Rian lalu menoleh ke belakang. Cuk, kata nenek itu lalu tertawa. Rian yang kaget lalu mengetok kepala sosok hantu itu menggunakan gayung yang dipegangnya. Lalu refleks Rian langsung menggendong Wulan dan pergi dari sumur tua itu. Rian, tunggu woi, kata Fikran, namun berjalan santai meninggalkan nenek itu. Wulan, lu gak apa-apa kan? Tanya Rian. Iya kak, aku gak apa-apa, kata Wulan. Kak Rian ternyata perhatian ya sama aku, romantis lagi, tambah Wulan, lalu tersenyum. Namun dari arah depan, pocong melompat ke arah Rian. Rian lalu melempar Wulan ke arah pocong itu, hingga Wulan menindih pocong tersebut. Kakak, Wulan kok dilempar-lempar, kata Wulan kesel. Ini semua salah kamu, kata Wulan menampar pocong itu, lalu berdiri dan melompat-lompat di atas perut pocong itu sebelum pergi menyusul Rian. Rian, Wulannya mana? Tanya Fikran. Tunggu bentar, gua nafas dulu, kata Rian ngos-ngosan. Nah, ini dia, tambah Rian. Kalian jahat, masa Wulan dilempar sih? Kata Wulan. Maaf ya, kakak gak sengaja tadi, kakak kaget, kata Rian. Sudah ayo kita lanjut nyari lagi. Tiba-tiba Wulan tertawa. Wah, kerasukan ini anak, kata Rian ketakutan. Gini aja, lu peluk aja dia, gue manggil bu guru dulu, kata Fikran lalu pergi. Jangan lama woi, kata Rian lalu memeluk Wulan. Lepasin gua, dasar, kata sosok itu. Jir, setannya cowok, batin Rian. Lepasin gua woi, gua mau bawa tubuh anak ini, kata sosok itu. Jangan bicara woi, gua jadi ngakak dengar suara Wulan tiba-tiba berubah jadi suara cowok, kata Rian terus memeluk Wulan. Lepasin gak? Kata sosok itu lalu menggigit tangan Rian. Lo sama aja, sadar gak sadar, hobimu lu menggigit, teriak Rian. Lalu sosok itu diam tidak lagi bicara. Lah, kok diam? Daging gua asin ya, kata Rian. Kak Rian, kenapa peluk Wulan? Kata Wulan. Lo masih setan atau udah sadar sih? Kata Rian. Aku setan, peluk aku, kata Wulan berpura-pura. Udah gak usah pura-pura, setan yang tadi suaranya cowok, kata Rian lalu melepaskan pelukannya. Kemudian mereka pergi kembali ke tenda dan anehnya siswa dan siswi telah tertidur pulas. Begitu juga dengan ibu dan pak guru. Tiba-tiba Wulan jatuh dan tidak sadarkan diri. Wulan, bangun Wulan, kata Rian mulai panik. Ia lalu berlari ke tenda Fikran dan mencoba membangunkan Fikran. Fik, bangun Fik, kok kalian pada tidur sih? Kata Rian. Namun mata Fikran terbuka dan menatap Rian dengan tatapan melotot. Rian yang ketakutan berlari ke arah Pak Sudirman. Pak, bangun Pak, Fikran kerasukan,
kata Rian. Api yang menerangi kini mulai mengecil, semakin mengecil dan mati. Rian lalu menyalakan lampu senternya. "Woi, bangun woi!" teriak Rian ketakutan. Lalu terdengar suara seperti ada yang menggaruk-garuk batang pohon dan suara orang yang berlari di sekitar tenda mereka. "Siapa itu?" kata Rian lalu mengarahkan cahaya senternya ke salah satu pohon. Namun tidak ada siapa-siapa di sana, dan terdengar suara anak kecil yang tertawa dari belakang Rian. Namun saat Rian berbalik badan, tidak ada siapa-siapa juga di belakangnya. Di senternya kembali di tenda, Rian kaget. Teman-teman beserta guru sudah tidak ada. Rian sangat ketakutan. Dia mencoba menyalakan api, tapi ada yang menetes di jidatnya. Matanya melotot saat menyentuh tetesan itu. Ternyata adalah darah. Rian sangat ketakutan. Ingin sekali dia berlari, namun bernafas saja sudah sangat berat untuk dia lakukan. Bajunya telah basah oleh keringat karena ketakutan. Suara yang sedang menggaruk-garuk batang pohon itu kembali muncul beserta dengan suara langkah kaki di balik pohon-pohon besar. Saat ingin berdiri, Rian seperti ditarik sesuatu dari dalam tanah. Rian tertarik hingga batas dadanya. Suara hilang seketika saat hendak berteriak. Kini hanya tinggal kepalanya saja yang mendongak ke atas. Lalu dari atas, sosok anak kecil terbang ke arah Rian dan membuatnya masuk ke dalam tanah. "Bangun woi, udah pagi," kata Fikran. "Tidak," teriak Rian. "Jangan berisik woi," kata seorang siswa. Rian kenapa?" tanya Wulan lalu masuk ke dalam tenda. "Ternyata cuma mimpi ya," kata Rian. "Mimpi ketemu aku ya kak?" kata Wulan. Rian lalu pergi keluar tenda untuk menghirup udara segar. "Dasar mimpi gak ngotak, hampir jantungan gue dibuatnya," batin Rian. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.